Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Nah, terkait dengan permasalahan yang sedang dialaminya. Nah, untuk alur ceritanya adalah bahwa rekan saya itu bercerita jika ia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana saya menyikapinya? Alur ceritanya adalah Pak Ed, ada keluangan waktu, saya mau bertukar pikiran. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya, boleh Pak. Ayo kita ngobrol bersama. Begini Pak, apakah Pak Ed lagi istirahat, lagi tidak ada kegiatan lain, boleh saya ngobrol? Boleh Pak, kebetulan kita lagi istirahat. Kita punya waktu cuma 30 menit, kita bisa memanfaatkan waktu itu. Apa sebenarnya tujuan Bapak ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Bapak rasakan. Tadi saya dipanggil Kapsek. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya sumber belajar apa yang Bapak gunakan? Mengapa mengambil dari sana? Saya menggunakan sumber lain, saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah, simple. Apa yang terjadi setelah Bapak menyatakan hal tersebut pada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Menurut Bapak, apakah cara Bapak menyampaikan kepada pengawas itu benar? Mengapa? Menurut saya benar, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Nah, menurut Bapak, mengapa pernyataan Bapak membuat pengawas tersinggung? Coba Bapak flashback kembali. Kalau menurut saya, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Saya paham. Saya sadar cara menyampaikan argumen saya kepada pengawas kurang tepat sih. Nah, dari masalah yang Bapak hadapi, sekarang hal apa yang Bapak inginkan? Ya, saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Menurut Bapak, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Bapak kepada pengawas? Mengapa Bapak memilih dia? Bapak kepala sekolah. Iya. Karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Lalu apa yang akan Bapak sampaikan pada kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya mohon Bapak Kepala menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks. Nah, apa rencana Bapak jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Bapak kepada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain.
dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket. Saya setuju. Kira-kira kapan Bapak akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik agar masalah Bapak cepat beres. Insya Allah beres pelajaran saya akan menghadap ke kepala sekolah. Iya, semoga sukses Pak. Kabari saya lagi ya jika sudah menghadap kepala sekolah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita menyimak daripada kucing antara saya dengan rekan saya yang menghadapi masalah tersebut, nah saya dapat amati bahwa di dalam proses kucing tersebut, nah itu terdapat hubungan kolaborasi antara coach dan kucing. Nah, di mana coach ini bisa mendorong tumbuhnya potensi diri kucing adalah tujuan utama daripada kegiatan kucing. Ya, karena itu pertanyaan coach harus dapat mendorong timbulnya solusi yang dihasilkan dari ide kreatif kucing itu sendiri. Nah, di dalam dialog tersebut sudah menggambarkan kucing dengan metode Tirta. Itu terdapat tujuan utamanya, lalu ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.